emisi karbon adalah suatu polusi yang sebenarnya tidak baik. Jejak karbon itu adalah jumlah karbon yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Sesederhana kendaraan bermotor. Jadi, ketika kita mengendarai kendaraan bermotor, kita dapat menghasilkan emisi karbon tahu. Menanam pohon dan juga kita dapat menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan yang tidak menghasilkan polusi. Menurut aku tuh di antara cara yang paling gampang itu ya yang pertama kalau misalkan pakai motor, nah kita tuh kan nggak bisa lepas dari motor, jadi setidaknya kalau ke tempat yang dekat itu gak usah pakai motor gitu, misalkan dari parkiran mau ke Abang nanti sampai CC, nah itu gak usah pakai motor, tapi bisa jalan aja. Terus udah gitu penggunaan AC juga sebenarnya udah bener kan ya jam 10, cuma kadang kita tuh kan pakainya dari jam 7 gitu, nah itu juga harus dikurangi, baiknya dimulai dari jam 10. Penanaman pohon di lingkungan sekolah, nah itu juga bisa mengurangi emisi dari penggunaan AC itu dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kami mewawancarai beberapa siswa SMA Negeri 2 Bondowoso tentang apa sih emisi karbon itu dan bagaimana cara menanggulanginya, kami juga melakukan penelitian selama 30 menit di depan SMA Negeri 2 Bondowoso. Untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang jejak karbon, kami sudah melakukan penelitian selama 30 menit di area sekitar SMA Negeri 2 Bondowoso. Kami menghitung beberapa banyak jumlah kendaraan yang berlalu lalang. Jejak karbon adalah akumulasi jumlah gas-gas emisi yang dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia. Jejak karbon juga dapat diartikan sebagai jumlah karbon atau gas rumah kaca yang dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia dalam kurun waktu tertentu. Jejak karbon merupakan suatu instrumen penting dalam mengukur kontribusi individu terhadap perubahan iklim. Dengan menghitung jejak karbon suatu individu atau yang lainnya dapat mengetahui sumber emisinya dan dapat meminimalkan penggunaannya sejak dini. Kalian tahu gak sih apa aja yang termasuk dalam jejak karbon? Ada 3 penyumbang utama aktivitas kita yang dapat mempengaruhi tingkat karbon di sekitar kita, yaitu yang pertama adalah aktivitas kendaraan. Aktivitas kendaraan dapat menimbulkan jejak karbon. Hal ini dikarenakan adanya pembakaran bahan bakar pada kendaraan. Semakin banyak penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil, maka semakin banyak pula gas emisi yang kita keluarkan di udara. Yang kedua adalah makanan. Berdasarkan data, disebutkan bahwa proses produksi yang terjadi di sektor pertanian, perdagangan, serta sektor-sektor lainnya dapat menyumbangkan gas emisi rumah kaca sebanyak 25% dari total gas emisi rumah kaca dunia. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah penggunaan tenaga listrik. Penggunaan tenaga listrik dapat menjadi salah satu faktor terbesar dalam penyumbangan gas emisi. Hal ini dikarenakan masih banyaknya alat-alat pembangkit listrik yang berbahan dasar fosil, sehingga apabila kita tidak bijak dalam menggunakannya, maka akan semakin banyak pula gas emisi yang dapat kita sumbangkan di udara, yang mungkin saja dapat menyebabkan suatu pencemaran udara, atau bahkan menimbulkan berbagai penyakit-penyakit yang tidak kita harapkan dan dapat secara tidak langsung merusak bumi kita secara perlahan. Dan itulah 3 penyumbang utama karbon yang ada di sekitar kita yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Nah, saya di sini juga akan menjelaskan tentang berapa sih emisi karbon yang dikeluarkan oleh sepeda motor dan juga mobil. Saya juga akan memberitahu hasil penelitian dari kelompok kami. Jadi, satu motor dapat menghasilkan 0,15 karbon dioksida per kilometer, dan satu mobil dapat menghasilkan 0,27 karbon dioksida per kilometer. Nah, total yang kami lihat selama 30 menit, yaitu ada 60 mobil dan juga 670 sepeda motor. Yang dimana
Total yang dikeluarkan selama setengah jam sepeda motor yaitu ada 100,5 karbon dioksida per kilometer. Dan mobil ada 16,2 karbon dioksida per kilometer. Itu baru 30 menit loh teman-teman. Belum sehari, seminggu, sebulan, bahkan 1 tahun. Kalian tahu gak sih gimana caranya kita untuk mengurangi jejak karbon atau polusi yang ada di sekitar kita? Dari hasil wawancara kami mengambil 3 poin penting yang sangat-sangat diperlukan dalam mengurangi jejak karbon ini. Poin pertama ada mengurangi pemakaian kendaraan bermotor. Jadi ketika jarak jangkauan kami jauh, kami dapat menggunakan kendaraan bermotor atau kami juga dapat menaiki angkutan umum seperti angkot, bis, dan lain sebagainya. Tetapi jika jarak jangkauan kami pendek atau hanya beberapa meter, kami dapat berjalan kaki atau kami juga bisa menaiki sepeda ontel. Lalu poin yang kedua ada menghemat pemakaian listrik. Listrik merupakan salah satu penyumbang utama dalam jejak karbon atau polusi yang ada di sekitar kita. Lalu poin kedua ada menghemat penggunaan listrik. Seperti ketika siang hari kita mematikan lampu, seperti yang kita ketahui juga kan listrik ini penyumbang utama dalam jejak karbon. Jadi mari kita kurangi penggunaan listrik. Lalu poin ketiga atau poin terakhir, kita dapat menanam pohon yang ada di sekitar kita karena pohon itu mengurangi polusi. Oleh karena itu kita harus menjaga pohon-pohon yang ada di sekitar kita dan jangan sampai dirusak ya teman-teman. Jadilah solusi, bukan polusi. Dari kelas juga kita bisa waktunya